Pernahkah kalian menggunakan mikroskop untuk mengamati objek berukuran kecil saat melakukan penelitian IPA di laboratorium sekolah? Mikroskop merupakan alat optik untuk mengamati benda-benda yang sangat kecil agar terlihat lebih jelas atau lebih besar daripada ukuran yang sebenarnya, seperti virus dan bakteri. Mikroskop menggunakan lensa cembung atau lensa positif. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa lensa cembung memiliki kemampuan untuk membentuk bayangan yang diperbesar. Bagaimanakah proses pembentukan bayangan pada mikroskop? Bagaimanakah persamaan matematis yang digunakan pada mikroskop? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita perlu mempelajari konsep mikroskop. Mari kita simak pembahasannya pada video pembelajaran ini. Mikroskop. Mikroskop adalah alat optik yang digunakan untuk mengamati benda-benda yang sangat kecil agar terlihat lebih jelas atau lebih besar daripada ukuran yang sebenarnya. Mikroskop memiliki perbesaran angular yang lebih besar daripada lup. Artinya, mikroskop dapat melihat benda yang jauh lebih kecil lagi karena perbesaran yang dihasilkannya lebih besar daripada perbesaran lup. Perhatikan ilustrasi badan mikroskop berikut. Mikroskop terdiri atas dua lensa cembung. Lensa yang berada dekat dengan mata disebut sebagai lensa okuler. Sedangkan lensa yang dekat dengan benda disebut sebagai lensa objektif. Bayangan akhir yang dihasilkan oleh dua lensa dalam mikroskop bersifat maya, diperbesar, serta terbalik terhadap posisi dan ukuran benda semula. Bagaimanakah proses pembentukan bayangan pada mikroskop? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Perhatikan diagram proses pembentukan bayangan pada mikroskop berikut. Pada mikroskop, benda yang diamati harus diletakkan di depan lensa objektif pada jarak antara FOB dan MOB sehingga bayangan akan terbentuk pada jarak yang lebih besar daripada MOB di belakang lensa objektif. Bayangan pada lensa objektif bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Bayangan pada lensa objektif dapat dipandang sebagai benda pada lensa okuler. Bayangan akhir yang dibentuk oleh lensa okuler akan terletak di depan lensa okuler. Bayangan pada lensa okuler bersifat maya, terbalik, dan diperbesar. Terdapat dua rumusan penting pada mikroskop yang akan kita bahas pada pembelajaran ini, yaitu panjang mikroskop dan perbesaran mikroskop. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Pertama, panjang mikroskop. Panjang mikroskop dapat didefinisikan sebagai jarak antara lensa objektif dan lensa okuler pada mikroskop. Pada mikroskop, kita dapat melihat bahwa bayangan yang terbentuk pada lensa objektif adalah benda pada lensa okuler. Secara umum, panjang mikroskop dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. D sama dengan S aksen OB ditambah SOK yang dinyatakan sebagai persamaan satu. Panjang mikroskop pada persamaan satu dapat digunakan untuk kasus pengamatan mikroskop dengan kondisi mata berakomodasi maksimum. Sementara itu, untuk pengamatan mikroskop dengan kondisi mata tidak berakomodasi, letak benda pada lensa okuler akan berada di titik fokus okuler SOK sama dengan FOK, sehingga panjang mikroskop dapat dimodifikasi menjadi persamaan berikut. D sama dengan S aksen OB ditambah FOK yang dinyatakan sebagai persamaan 2. Kedua, perbesaran mikroskop. Telah diketahui bahwa mikroskop terdiri atas dua buah lensa cembung, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Perbesaran total sebuah mikroskop sama dengan hasil kali dari perbesaran lensa objektif dan perbesaran lensa okuler. Perbesaran total mikroskop dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. P total sama dengan POB dikali POK yang dinyatakan sebagai persamaan 3. Pada lensa objektif, perbesaran yang dialami benda sama dengan perbesaran linear, sehingga perbesaran lensa objektif akan sama dengan perbesaran linear pada lensa tipis. Perbesaran lensa objektif dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. POB sama dengan nilai mutlak dari H aksen OB dibagi HOB sama dengan nilai mutlak dari S aksen OB dibagi SOB yang dinyatakan sebagai persamaan 4. Pada lensa okuler, perbesaran lensa okuler akan sama dengan perbesaran angular loop yang telah dipelajari sebelumnya.
Perbesaran lensa okuler dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu perbesaran lensa okuler untuk mata berakomodasi maksimum dan perbesaran lensa okuler untuk mata tidak berakomodasi. Perbesaran lensa okuler untuk mata berakomodasi maksimum dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. POK sama dengan SN dibagi FOK ditambah 1 yang dinyatakan sebagai persamaan 5. Perbesaran lensa okuler untuk mata tidak berakomodasi dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. POK sama dengan SN dibagi FOK yang dinyatakan sebagai persamaan 6. Supaya lebih memahami rumusan penting pada mikroskop, mari kita simak contoh soal dan pembahasannya berikut ini. Contoh soal, sebuah mikroskop memiliki panjang 20 cm dan jarak fokus lensa okuler sebesar 5 cm. Jika mata tidak berakomodasi saat mengamati mikroskop, berapakah jarak bayangan dari lensa objektif tersebut? Penyelesaian untuk soal tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui, D sama dengan 20 cm atau dapat dikonversi menjadi 0,2 meter. FOK sama dengan 5 cm atau dapat dikonversi menjadi 0,05 meter. Ditanya, berapakah jarak bayangan dari lensa objektif atau S aksen OB saat mata tidak berakomodasi? Untuk menentukan jarak bayangan dari lensa objektif saat mata tidak berakomodasi, kita dapat menggunakan persamaan 2 sebagai berikut. D sama dengan S aksen OB ditambah FOK. Dengan menyubstitusikan nilai D sama dengan 0,2 meter dan nilai FOK sama dengan 0,05 meter ke dalam persamaan, diperoleh S aksen OB sama dengan 0,15 meter. Jadi, jarak bayangan dari lensa objektif saat mata tidak berakomodasi adalah 0,15 meter. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, mikroskop adalah alat optik yang digunakan untuk mengamati benda-benda yang sangat kecil agar terlihat lebih jelas atau lebih besar daripada ukuran yang sebenarnya. Kedua, mikroskop terdiri atas dua lensa cembung. Lensa yang berada dekat dengan mata disebut sebagai lensa okuler, sedangkan lensa yang dekat dengan benda disebut sebagai lensa objektif. Bayangan akhir yang dihasilkan oleh dua lensa dalam mikroskop bersifat maya, diperbesar, serta terbalik terhadap posisi dan ukuran benda semula. Ketiga, panjang mikroskop dapat didefinisikan sebagai jarak antara lensa objektif dan lensa okuler pada mikroskop. Secara umum, panjang mikroskop dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Panjang mikroskop pada persamaan satu dapat digunakan untuk kasus pengamatan mikroskop dengan kondisi mata berakomodasi maksimum. Sementara itu, untuk mengamati mikroskop dengan kondisi mata tidak berakomodasi, letak benda pada lensa okuler akan berada di titik fokus okuler sehingga panjang mikroskop dapat dimodifikasi menjadi persamaan berikut. Keempat, perbesaran total sebuah mikroskop sama dengan hasil kali dari perbesaran lensa objektif dan perbesaran lensa okuler. Perbesaran total mikroskop dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Kelima, pada lensa objektif, perbesaran yang dialami benda sama dengan perbesaran linear, sehingga perbesaran lensa objektif akan sama dengan perbesaran linear pada lensa tipis. Perbesaran lensa objektif dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Keenam, pada lensa okuler, perbesaran lensa okuler akan sama dengan perbesaran angular loop yang telah dipelajari sebelumnya. Perbesaran lensa okuler dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu perbesaran lensa okuler untuk mata berakomodasi maksimum dan perbesaran lensa okuler untuk mata tidak berakomodasi. Perbesaran lensa okuler untuk mata berakomodasi maksimum dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Perbesaran lensa okuler untuk mata tidak berakomodasi dapat dinyatakan dengan persamaan berikut.